Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Zahra Aulia dari Prodi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan judul presentasi saya kali ini yaitu Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Presentasi kali ini bertujuan untuk melengkapi tugas saya yaitu pada mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, lebih baiknya kita memahami apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang secara moral dan hukum menjadi milik atau kepunyaan seseorang yang dapat digunakan, dinikmati, atau dituntut oleh individu atau kelompok. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab atau beban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas sesuai dengan hukum, norma, atau peraturan yang berlaku. Jika kegagalan terjadi pada pemenuhan kewajiban ini, maka dapat berakibatkan sanksi atau konsekuensi hukum yang lebih berat. Hak dan kewajiban itu dapat kita simpulkan. Untuk mendapatkan hak yang sah, seseorang harus terlebih dahulu memenuhi tugas dan tanggung jawab kewajiban yang ada. Dapat dikatakan seperti ini, jika seseorang menginginkan hak, maka mereka harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wajib pajak. Wajib pajak adalah subjek hukum yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti orang pribadi, badan usaha, dan instansi pemerintah. Sebagai wajib pajak, mereka memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan diri, membayar pajak, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, intinya, kalau kita udah punya penghasilan tetap, secara hukum kita harus membayar pajak dan taat aturan pajak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kewajiban pajak. Secara umum, kewajiban pajak itu ada 5. Yang pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, membayar pajak tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, menyampaikan SPT, seperti SPT tahunan maupun masa, sesuai periode yang telah ditentukan. Yang keempat, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang jelas sesuai dengan jenis dan skala usaha. Dan jangan lupa, kalau diperiksa, kita wajib kasih data yang benar. Kalau enggak, bisa kena sanksi, dari yang ringan maupun pidana. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hak wajib pajak. Setelah kita membahas kewajiban, kita juga akan membahas tentang hak. Setelah memberikan kewajiban kita juga akan mendapatkan hak yang pantas terima. Hak secara umumnya yaitu ada 5 juga. Yang pertama, mendapatkan pelayanan yang adil dan profesional dari tugas pajak. Yang kedua, mengajukan keberatan atau banding atas keputusan dirasa tidak adil atau keliru. Yang ketiga, mengetahui dasar pengenaan pajak agar jelas bagaimana pajak dihitung dan dikenakan. Yang keempat, mendapatkan restitusi berupa pengembalian kelebihan pembayaran pajak jika terjadi kesalahan pembayaran. Yang kelima, kerahasiaan data wajib pajak yang dijamin oleh negara untuk memastikan data pribadi tidak disalahgunakan. Itulah 5 hak wajib pajak yang akan didapatkan jika wajib pajak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tantangan. Tentu dong, setiap hal yang kita lakukan, maupun itu berdampak baik maupun negatif bagi lingkungan kita, tentu akan ada tantangan nantinya. Tantangan ini ada 3, yaitu yang pertama, tantangan yang sering dihadapi, minimnya literasi pajak. Yang kedua, kurangnya kepercayaan. Yang ketiga, prosedur yang terasa rumit. Ini merupakan tugas bersama kita, bukan hanya pemerintahan, namun juga masyarakatnya. Bagaimana kita bisa bantu edukasi, dan bagaimana pemerintah bisa bikin sistem yang lebih ramah dan mudah dimengerti. Dari cara saya ini mempresentasikan, mungkin ini bisa dikatakan edukasi agar teman-teman mengetahui bagaimana sih, apa sih tantangan, dan apa kewajiban maupun hak yang akan didapatkan dan dilakukan oleh si wajib pajak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengenai langkah
Ini termasuk kepada solusi dari tantangan yang di atas. Untuk mengatasi tantangan yang di atas, yaitu kita harus melakukan edukasi dan penyuluhan rutin, sistem perpajakan lebih transparan dan mudah diakses, wajib pajak perlu diperdayakan bukan hanya ditagih, diperdayakan dimaksud di sini itu yaitu wajib pajak bukan cuma disuruh bayar, tetapi juga diajak paham, diajak percaya, dan dilayani dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran aktif wajib pajak. Kita semua punya peran aktif nggak cuma di sektor pajak. Kita bisa mulai dari hal kecil, jujur dalam penghasilan, belajar cara lapor pajak, dan bantu teman atau keluarga yang belum paham. Kalau kita semua terlibat, pajak bukan lagi beban, tapi bentuk gotong royong dengan cara modern untuk membangun negara kita ini. Pastikan sebagian dari masyarakat kita tidak hanya diwajibkan membayar pajak, tetapi juga mempunyai peran aktif dalam mendukung sistem perpajakan yang sehat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menyampaikan saran dan kritikannya dalam presentasi saya kali ini. Kata-kata bijak hari ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang warganya sadar akan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Pahami hakmu, jalankan kewajibanmu, bangun negeri bersama dengan taat pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan. Bye-bye.